kita tidak peduli terhadap anak yatim. Lihat ayat ini, kata Allah dalam Al-Quran, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Engkau tahu tidak siapa orang yang tidak akan peduli terhadap anak yatim itu? Engkau tahu tidak siapa orang yang mendustakan agama itu? Disebutkan oleh Allah siapa saja. Yang pertama, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, moga-moga kita tidak tergolong orang-orang yang seperti ini. Siapa itu? Yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang selalu menghina anak yatim, orang-orang yang tidak peduli terhadap anak yatim, orang-orang yang menghardik anak yatim, mereka lah orang-orang pendusta agama. Kalau kita tidak tergolong orang yang seperti itu, hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo sama-sama kita peduli terhadap anak yatim. Jangan sempat mereka nanti ketika suara kumandang tahmid, suara kumandang tahlil berkumandang di setiap Jumat, di setiap Idul Fitri, di setiap pagi Idul Fitri, banyak orang-orang anak yatim yang meneteskan air matanya. Apa sebab? Mereka melihat teman-teman anak sejawat dengan dia, mereka berbaju baru, mereka bersandal baru, mereka punya makanan-makanan enak di rumahnya, sedangkan anak-anak yatim mereka melihat orang-orang yang sebaya dengan dia hanya meneteskan air mata, menginangkan air mata. Jangan kita biarkan itu, hadirin sedang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau berangkat untuk melaksanakan ibadah salat Id, dan lihatlah oleh Rasul ada seorang anak yatim di sudut lapangan. Dia melihat anak ini menangis terseduh-seduh. Apa sebab? Dia melihat sahabatnya, dia melihat teman-temannya bermain, bersendal gurau, pakai sendal baru, pakai baju baru, bersama ayahnya, bersama emaknya berangkat ke masjid, berangkat ke lapangan melaksanakan salat Idul Fitri. Tapi anak yang satu ini, hadirin Bapak yang dirahmati Allah, dia hanya meneteskan air mata, sedih dan pilu. Rasulullah melihatnya dan Rasul menyapanya. Dan dia pun tidak tahu yang menyapa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Wahai anak kecil, kenapa engkau duduk termenung dan meneteskan air mata di tepi lapangan ini? Apa kata sang anak tadi? Wahai orang tua, saya menangis melihat teman-teman saya pakaiannya baru, melihat teman-teman saya sendalnya baru, dia digendong oleh ayahnya berjalan menuju masjid dan lapangan. Menangis saya, iba hati saya. Tak ada lagi orang tua yang menggendong tangan saya pergi ke masjid. Tak ada lagi yang memberikan baju baru kepadaku, ya wahai orang tua. Tak ada orang lagi yang memberikan sendal kepadaku, wahai orang tua. Tidak ada lagi yang bisa ku genggam tangannya, wahai orang tua. Menangis Rasulullah. Gemetar badan Rasulullah mendengar ucapan seorang anak tadi. Apa kata seorang anak tadi? Ya khaliqul makhluk, wahai pencipta makhluk, andainya saat ini aku masih punya orang tua, andainya saat ini aku masih ada yang menggenggam tanganku, niscaya air mata ini tidak akan menetes, wahai Rabbku. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai seorang anak, maukah engkau Fatimah sebagai saudarimu? Maukah engkau Aisyah sebagai ibumu? Apa jawab anak tadi? Apa jawab seorang anak tadi? Wahai orang tua, bukan aku tidak mau menjadi seorang saudara Fatimah, bukan aku tidak mau menjadi seorang anak Aisyah, akan tetapi aku bersedih saat ini ketika melihat orang-orang yang di sekelilingku berbahagia.
Padahal aku punya rumah, tapi aku diusir oleh ibuku tercinta dari rumahku. Apa sebab, wahai orang tua? Dia menikah terhadap orang lain lagi. Mereka mengusir aku dari istanaku sendiri. Biarkan aku di sini menangis, biarkan aku di sini meratap akan kesedihanku, wahai orang tua. Maka dari itu hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sempat mereka nanti di akhir Ramadan berduka. Jangan sempat mereka nanti di Idul Fitri tidak pakai baju baru. Jangan sempat mereka di Idul Fitri tidak bahagia. Maka dari itu di pertengahan Ramadan MDI memberikan judul ini supaya kita mulai dari sekarang kita peduli terhadap mereka, hadirin Bapak yang dirahmati Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Aisyah? Disebutkan oleh Rasul, ana akafilul yatim kahayatani fil jannah. Saya dan orang-orang yang peduli terhadap anak yatim kahayatani fil jannah, seperti dua jari yang tidak dipisahkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Rasul memuliakan orang-orang yang peduli terhadap anak yatim. Maka hadirin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. 15 menit menggugah hati kita. Ayo sama-sama kita peduli terhadap anak yatim. Ayo sama-sama kita sayang dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak yatim kita. Izin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada amplop yang ada bersama Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di pondok pesantren kami itu ada anak-anak yatim. Mereka orang-orang yang harus kita peduli. Ada anak-anak ibu hafa yang tidak punya apa-apa. Ayo kita peduli terhadap mereka. Andainya saat ini belum terisi amplopnya, nggak masalah. Ada di situ nomor rekeningnya. Silakan nanti bagaimana kita untuk peduli terhadap anak yatim. Demikian.